Oke. Kalau kamu bertanya siapa nabi kami Kristen, semua tertulis di dalam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Maleakhi. Semua itu adalah Nabinya Kristen yang saya tanya, Bang, nabinya Iya. Kristen. Oke, Yang mengajarkan Nuh, menyembah nabi kami, Yesus. Abraham, Musa, Isa, Di mana Yakub, Abraham mengajarkan ya, Kristen? Di mana? Di mana? Yesaya, Yeremia. Di Ya, mana semua Abraham itu adalah nabi mengajarkan kami. Kristen? Nah, itu Saya nabi tidak tanya kami. itu. Hah? Nabi Saya orang tanya Kristen siapa itu. siapa nabi Nabi yang pertama mengajarkan itu Kristen, Nuh. Abang? Nabi kedua itu Abraham. Saya ya, tanya turun ke siapa nabi-nabi yang nabinya lain sampai Musa, Kristen? sampai ke yang Samuel, mendirikan, sampai yang ke mengajarkan Yesaya, Yeremia, Kristen. Hosea, semua nabi Kalau Kristen. Abraham Hah? mengajarkan bersunat, Kristen tidak bersunat. Nah, yang saya tanya siapa Oke, nabi saya yang tanya mengajarkan Anda. tidak bersunat? Abraham Gitu. mengajarkan bersunat. Di mana ayatnya di Quranmu nabimu bersunat? Nabinya Kristen yang Iya, mengajarkan nabimu tidak bersunat bersunat di mana? siapa? Oke. Jawab dulu, Bang. Iya, Jawab dulu, perintah Bang. di Quranmu bersunat itu di mana? Siapa nabinya Kristen yang Perintah mengajarkan di Quranmu Kristen? itu bersunat itu di mana? Siapa Di mana ayat Quranmu nabi nabimu yang bersunat? mengajarkan Hah? kekristenan? Ayat Quranmu di mana? Surah apa? Siapa Surah nabi apa yang yang menuliskan mengajarkan Muhammad bersunat? kekristenan? Coba Nabi kamu kami jawab Nabi saya. Muhammad. Surah apa Nabi yang Yahudi menuliskan Muhammad Musa. bersunat? Saya Nabi mualaf hari Kristen ini. siapa? Saya mualaf hari ini Nah, kalau ada orang ayat gila di nggak dalam bisa masuk Quranmu, Islam. Muhammad itu Haram bersunat. hukumnya orang gila masuk Islam, nggak boleh, nggak boleh. Jauh. Yang saya tanya, siapa nabi yang mendirikan agama 9.400K Kristen? nonton kita. Lihat mukanya Siapa Zuma. nabi yang mendirikan agama Coba lihat Kristen? mukanya Zuma. Dia tidak bisa berekspresi bebas, berbicara lantang. Siapa nabi yang Pertemuan yang mendirikan agama 15 kali pertemuan sama Kristen? dia kick dan mute saya. Dia sudah malu Siapa sekarang, dia nggak berani nabi? kick saya dan mute saya. Dengarkan nih, Karena dia sudah Kristen terlanjur seluruh malu. Indonesia, dengarkan nih. Karena Saya bertanya sederhana validasi nih. sejarah kekristenan saja dia tidak Siapa sanggup untuk nabi menjawab. yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yahudi Nabi Musa, Islam Nabi Muhammad, Kristen Nabi siapa yang mendirikan agama Kristen? Nabi siapa yang mendirikan agama Kristen? Dibuka mute-nya, dibuka. Mute-nya dibuka. Jawab pertanyaan saya. Saya masih kasih abang ini kesempatan satu kali. Siapa nabi yang mendirikan agama Kristen? Contoh, ibadah minggu, menyembah Yesus, Bukti kita makan validasi daging, kebenaran tidak bersunat, sejarah saja. 3 Tuhan, Validasi fakta Natalan, sejarah saja. itu. Ketika kamu bertanya siapa yang nabi yang mendirikan mengajarkan agama Kristen, siapa itu sudah membuktikan yang bahwa mendirikan kamu agama BODOL. Kristen? Ya, Siapa nabi yang mendirikan agama kamu Kristen? Kamu paham sejarah Kristen itu ada kapan? Lalu kamu bertanya siapa Tinggal nabi yang Anda mengajarkan jawab. agama Kristen? Tinggal Anda jawab siapa nabi yang mendirikan agama Kamu waras Kristen? nggak? Zuma, kamu waras nggak? Pertanyaanmu saja membuktikan kamu manusia nggak waras. Karena kamu nggak paham sejarah. Kapan nabi ada? Kapan Kristen ada? Kamu nggak waras. Lalu bagaimana saya bisa menjawab pertanyaan BODOH? Saya cuma mau bertanya, siapa agama yang menggiring manusia menyembah Yesus? Siapa pendirinya? Zuma. Nabi Musa mengajarkan umatnya menyembah Elohim. 9.500 kali. Nabi Coba tatap Muhammad matanya Zuma. menggiring umatnya menyembah Allah. Dia tidak berani bicara lantang sama saya. Siapa yang Biasanya kalau dia menggiring bicara dengan manusia orang lain, menyembah teriak-teriak Yesus? berkuar-kuar. Sama saya hanya validasi sejarah saja. Dia tidak sanggup menjawab. Saya hanya validasi sejarah saja. Dia tidak sanggup menjawab. Saya nggak sanggup. Oke, sekarang Anda sanggup menjawab ketika saya tanya siapa yang mendirikan agama Kristen? Kristen bukan agama. Lalu dari mana ini? Supaya kamu tahu. Dari mana Kristen? Dari mana? Awal mula Kristen itu kan dari Antioquia, dan itu adalah sebenarnya orang-orang kafir ini menghina pengikut-pengikut Kristus, ya, makanya disebut Kristen. Nah, karena Kristen itu mulai berkembang, orang-orang pengikut Yesus itu mulai berkembang, maka disahkan menjadi agama pada abad keempat. Itulah baru dijadikan agama resmi. Nah, konsep agamanya, Kristen itu bukan agama. Konsep agamanya siapa yang bikin? Kristus. Jadi kalau konsep agamanya siapa yang bikin? Kan jadi agama pun tidak masalah. Abangku yang cantik, siapa yang membuat konsepnya? Sudah. Siapa yang membuat konsepnya? Nyembah Yesus, ibadah minggu,
makan Saya sarankan babi, kamu tidak bersunat. bertobat dan Itu nabi percayalah siapa? kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Nabi Selamat. siapa yang You will be membuat saved konsep when itu, you believe that Bang? Jesus Christ is Lord. Siapa yang membuat You will konsep be saved Kristen when ini? you believe that Jesus Christ is God. Siapa yang You will membuat be konsep saved when you trust in Kristen? Jesus Christ. Siapa yang membuat konsep Kristen ini? Siapa? Konsep Yesus tidak Kristen. pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, Oke, Natalan, Cuma 3 Tuhan. saya Yesus akan naik bahkan lagi. tidak pernah. Yesus tidak pernah Kamu memberikan perkaya validasi dulu tentang buku ini. literasimu tentang sejarah, ya. Nih. Baik sejarah Yesus Kristen dan tidak sejarah pernah Islam. mengenal buku Ya, ini. kamu perbanyak Yesus dulu tidak itu. pernah mengenal. Ya. Saya Yesus tidak tidak perlu pernah menjawab mengenal ini. pertanyaan-pertanyaanmu. Ketika kau Yesus bertanya, tidak mengenal saya hanya buku ini. validasi saja dengan sejarah yang ada. Yesus tidak Kau mengenal sudah buku ini. Yesus membantah tidak mengenal setiap buku ini. statement-statement dan pertanyaanmu. Yang tiap minggu kamu Nah, kamu ketek ke tahu itu. gereja, Hah? Yesus tidak kenal ini. Yesus tidak kenal ini. 9.800 Yesus yang lagi mengenal nggak menonton. ini? Coba lihat Yesus kenal wajahnya nggak ini? Zuma. Yesus Lihat kenal nggak ini? wajahnya Zuma. Ini buku Biasanya dia panduan yang bicara kau dengan pakai orang di lain gereja. teriak Yesus lantang. kenal nggak ini buku? Pertemuan Perjanjian kami baru. yang ke-16 ini, dia nggak berani kick saya dan Nih. mute saya lagi karena dia sudah malu dengan saya. Makanya dia tidak bisa menjawab. Lihat mukanya dia. Biasanya dia Siapa berekspresi yang teriak mendirikan lantang. Sekarang agama suaranya Kristen? hilang. Ternyata Kristen tidak didirikan. Ternyata Kristen makanya bukan saya bilang agama. Zuma dan teman-teman Muslim. Jadi ketika kalau kalian Kristen membahas bukan Kristen, agama, sebelum kalian berarti bertanya, Kristen coba kalian itu apa validasi. kalau bukan Pertanyaanku agama? seperti ini, Partai, menurut fakta sejarah seperti yayasan, apa? Supaya tidak bikin malu seperti partai, sekarang ini. Kau sendiri partai. mempermalukan umat Islam. Kalau Zuma. bukan Kristen itu bukan kau sendiri agama, berarti mempermalukan apa? umat Islam. Multi-level Dengan ketika marketing. kamu bertanya, tetapi kamu Sales. tidak tahu dasar-dasar dan Sales. pertanyaan itu apa. Kristen itu Nggak ada apa kalau bukti. bukan agama? Sales. Oke. Hah? Penjual panci. Penjual panci Oke, bro. Kristen itu kalau bukan agama. Jadi Bang Zuma, Jadi Bang Zuma, sorry. tidak ada Saya tidak keras ada berdiskusi sama satupun Anda, nabi, tetapi saya tidak tidak pernah ada membenci Anda. satupun nabi yang mendirikan agama I don't Kristen. hate Titik. you, bro. Ya, saya mengasihi kamu, bro. Tidak ada satupun nabi yang Sorry, mendirikan mungkin Kristen. kalau ada kata-kata saya yang Yesus menyinggung hanyalah Anda, saya minta maaf. Tuhan. Yesus Tuhan Saya bagi orang minta jahat. maaf, ya. Dalilnya jelas. Saya minta maaf kalau ada. Di dalam Tetapi, kisah para saya hanya mau pewarta mengingatkan 2 nomor Anda, bro. 36. Yesus Please, adalah Tuhan yang dibuat jangan- menjadi Tuhan untuk Jangan orang-orang juga jahat. membohongi umat-umat Islam yang lain yang Kristen dapat. bukan didirikan oleh para nabi. Kristen adalah agama dari barat yang Yesus sendiri tidak kenal Kristen, bahkan menyebut nama Kristen aja Yesus tidak pernah. Jangan mute-mute, mengenal ibadahnya mulai orang mute Kristen lagi. tidak pernah. Yesus tidak Pakai pernah ilmu mengenal mute Bible kau orang sekarang. Kristen. Yesus tidak tahu hari ibadahnya Bentar lagi Kristen. kau kick saya. Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus tidak mengenal pengarang Matius, itu lihat aja, pengarang ya. Yohanes, pengarang Markus, pengarang Lukas. Yesus tidak mengenal itu semua. Bahkan Yesus tidak Ini mengenal saya udah buku mau ini. turun. Saya minta maaf, saya mau Yesus turun, tidak bro. mengenal ini. Ya, Yesus tidak ya, mengenal buku oke. ini. Nggak Ini masalah, buku nggak masalah. ilegal. Ya, Itu nggak justru masalah. masalah. Bro, Itu justru masalah. Jadi saya Yesus tidak bahagia mengenal agama diskusi Kristen. sama Anda sore hari ini. Yesus Terima tidak mengenal kasih. agama Anda, agama Kristen. Hampir setengah jam. Yesus Kamu tidak nggak mengenal kick kitab saya. saudara. Saya Oke? menghormati Anda. Kemudian Saya respect Yesus tidak sama mengenal Anda. cara-cara Saya minta ibadah maaf kalau Anda. mungkin ada kata-kata saya yang Yesus menyinggung tidak Anda mengenal atau konsep yang agama menyinggung Anda. teman-teman Islam yang lain, ya. Saya Yesus minta maaf. tidak mengenal apa itu Tetapi gereja. saya hanya mau menyampaikan Oke? satu hal. Jadi Ketika kita mau berdiskusi Kristen atau mau berdebat adalah tentang kelompok kebenaran, yang jangan ketika kita Yesus suka datang mirroring ketika akan ayat-ayat diusir, kitab orang, akan kita ditendang mirroring, ke kita hanya neraka. bahas satu dua Dengan kalimat, Yesus lalu kita berkata, mengklaim bahwa itu kebenarannya "Enyahlah sesuai dengan pemahamannya daripadaku, kita." wahai Kristen, seperti itu, bro. aku Ya. tidak mengenal kalian. Kalian bro. adalah semua pembuat kejahatan." Oke ya. Jadi kau Wow. sudah sadar ya, Cuma, Bang ya. Agama luar biasa. Kristen itu tidak diajarkan Luar oleh biasa. Yesus dan tidak Oke. ada nabi yang Pesan saya mengajarkan buat- kekristenan. Pesan saya buat Oke? abang. Jadi please. saya Pesan saya buat minta abang, Anda kalau Anda Jangan- ingin naik di komal saya, kuasai ilmu kekristenan dulu baru hadir di Oke. komal saya. Kalau Baik. cuman Saya turun, begini, nanti saya naik lagi. Saya ini naik kalau lagi, cuman oke? begini, saya Oke. masih menghargai diskusi sama kambing daripada so tahu modal mulut tidak ada ilmu. Oke? Dadah. Oke. Silakan. Bye-bye. Thank you. Iya, silakan, silakan. Cari rumah sakit terdekat. Sakitnya hati ini
selalu Gak berani mau kick dia saya. bawa-bawa agama Gak berani kick saya Kristen, dia. tapi Lihat mukanya ternyata ekspresinya beda tapi jauh, saudara-saudara. ternyata teman-temanku, Wow, ternyata agamanya Oke. tidak pernah Ya. diajarkan Semoga Yesus. kamu seperti kata Yesus Ternyata gini, Suma. Yesus Bukan aku tidak yang memilih mengenal kamu. Bukan kamu yang memilih Kristen. aku, tetapi akulah yang memilih Yesus kamu. tidak Semoga mengenal abang Kristen. dipilih Itu oleh Tuhan ucapan Yesus Yesus sehingga kepada kaum menjadi Israel. Itu Rasul Paulus ucapan di akhir Yesus zaman untuk orang bangsa Yahudi, ini. Salam bukan hormat buat ucapan abang. untuk orang Tuhan Yesus mengasihi Kristen. abang, saya mengasihi Itu ucapan abang. Semua Yesus umat Kristen untuk juga mengasihi abang. kaumnya Bani Saya percaya kami semua juga terus berdoa Israel. buat abang supaya Yesus abang juga hanya digunakan mengenal Bani mata rohaninya Israel. sehingga bisa melihat Orang kebenaran yang Kristen sejati kelompok itu yang asing di mana. mata Bahwa Yesus. hanya di dalam Yesus tidak mengenal keselamatan itu bisa kita Kristen. peroleh. Kristen Amin. adalah orang yang menyamar menjadi pengikut, tetapi Yesus tidak mengenalnya. Jadi Kristen adalah orang asing yang hadir setelah Yesus pergi memakai nama Yesus. kosong nyaring bunyinya. Silakan buka kamera, diskusi, jangan sampai malu kayak abang tadi. Buka kameranya, jangan sampai malu kayak abang tadi. Saya tanya siapa nabinya Kristen, ternyata nggak bisa jawab. Ada agama yang tidak memiliki nabi, itu apa? Agama apa itu namanya, teman-teman? Ternyata tak ada nabinya. Yesus bukan nabinya, Musa bukan nabinya, Harun bukan, Ishak bukan, Abraham bukan. Tapi kalau mereka percaya bahwa nabi-nabi ini adalah nabi, ya bukan itu yang kita tanya. Kita juga percaya nabi-nabi tadi adalah nabi, tapi bukan nabi yang mengajarkan kita sampai kita hadir sebagai muslim. Yang mengajarkan kita adalah Nabi Muhammad. Nah, dia hanya percaya rentetan nama yang disebutkan itu nabi. Yang kita tanya, yang mengajarkan kekristenan ini nabi siapa? Ternyata enggak ada, teman-teman. Enggak ada. Dan ternyata diakui Kristen bukan agama. Ya, kalau bukan agama lalu apa Kristen ini? Partai. Apa Kristen kalau bukan agama, teman-teman? Multi level marketing. Oke. Naik sekarang teman-teman Kristen, silakan. Lawan saya pakai ilmu ya. Jangan menghujat, jangan maki-makian. Pakai ilmu. Kita butuh orang Kristen. Ya, siang, silakan. Sore, jelang siang, jelang sore. Buka kameranya. Undang-undang kamera undang. Saudara. Assalamualaikum. Saudara. Waalaikumsalam. Siapa bang? Bang, Silakan. Assalamualaikum Bang Cuma. Bang, maksudnya tadi yang disampaikan yang si Raja Kim Dong itu katanya agama Kristen itu bukan agama. Maunya dia apa itu? Kalau seperti Ya itu. itu. Masa Itu yang saya tanya tadi. bisa buka kamera saya Bang Zuma. Maaf. Itu yang saya tanya tadi, Bung. Kenapa diulang lagi? Yang saya tanyakan tadi itu, abang apa naik mengulang-ulang juga pertanyaan yang sama. Mantap kali, bang. Boneng Kau kan? masih nyembah? Enggak. Kau masih menyembah Tuhan yang dibuat sama Tuhannya Yahudi itu? Masih. Ajarkan saya Bang Zuma. Ya. Berarti kamu masih di dalam kelompok orang jahat berarti ya? Waduh. Iya dong. Kan yang dijadikan sebab kepada mereka Tuhan kan orang jahat. Begitu. Malas. Pengaruh minuman itu, teman-teman. Kenapa dia punya nyali? Karena topi miring. Biasanya dia tidak buka kamera. Silakan teman-teman naik ke sini, kita diskusi. Utamakan etika, jangan ngamuk-ngamuk, jangan keluar-keluar kosong gitu. Pahami bahwa Bang Suma itu adalah orang non-Kristen yang belajar Bible puluhan tahun. Pahami itu dulu, supaya teman-teman bisa mengerti bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan jemaat, atau mereka tidak sedang berhadapan dengan pendeta.
Makasih teman-teman. Tetapi mereka sedang berhadapan dengan seorang muslim yang belajar puluhan tahun tentang Bible. Artinya, Bible menjadi salah satu kisi pengajaran yang dia pelajari tanpa tendensi dogma doktrin. Betul-betul mendudukkan perkara yang ada di dalamnya sesuai dengan apa yang seharusnya. Masya Allah. Syukran teman-teman. Kita tunggu lagi sahabat kita, rekan-rekan kita Kristen yang mau berdiskusi dengan ilmu, tapi ya bukan sok paten, sok cantik, maki-memaki. Naik aja di sini, kita diskusi dengan baik. Silakan. Yang Muslim mohon untuk untuk dibatalkan ininya, multinya. Terlalu banyak permintaan ini, berlomba-lomba umat Islam juga nih yang naik. Bisa dibatalin ya teman-teman ya. Diperiksa bang ya, moderator diperiksa bang. Mumpung lagi semangat-semangatnya kita berdiskusi ini. Halo, semangat siang. Nah itu kan capek kan kalau begitu. Silakan dibatalkan teman-teman. Kenal dari Sumatera, abangku. Siap. Iya, maksudnya yang ngomong dikit bang, yang Kristen yang naik. Sore, selamat siang. Sore saudara, silakan buka kamera kalau Kristen atau Katolik. Silakan. Tolong yang Islam gak usah naik ini ya, memberikan masukan dulu pada saat lagi rame teman Kristen kita mau naik ke atas. Ya, halo bang. Selamat siang. Ini ada sore. Sore juga. Ini ada tema Yesus Tuhan untuk siapa bang? Ya. Yesus Tuhan untuk siapa? Ya, Yesus Tuhan. Ya untuk orang Kristen lah. Untuk orang Kristen. Berarti Kristen ini termasuk orang jahat bang ya? Ya? Berarti Kristen termasuk kelompok orang jahat ya? Ya itu penilaian Bang Juma. Bukan bang, karena kan Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi kan sudah ada. Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi kepada mereka yang memusuhi Yesus, yang membenci Yesus, yang menyalib Yesus bang. Orang-orang pengikut Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Enggak, Tuhan Elohim membuat Yesus menjadi Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus bang. Itu dalil. Gitu. Tuhannya Yahudi yang membuatnya menjadi Tuhan. Bisa dibaca di KPR 236 abang. Di situ jelas bagaimana Tuhannya Yahudi. Ya. Jadi orang Yahudi kan sudah punya Tuhan itu. Namanya Hashem. Mereka menyebutnya dengan Hashem. Nah, Hashem atau Yehovah mengutus nabinya, mengutus rasulnya bernama Yesus. Ketika Yesus datang, lahirlah orang-orang yang membencinya, sampai kepada mereka berupaya keras untuk menghilangkan Yesus di bumi. Nah, akhirnya Tuhan marah. Dijadikanlah Yesus itu sebagai Tuhan bagi mereka yang menyalibnya. Itu real, tertulis di KPR 2 nomor 36, 37, 38, 39, 40. Nah, Kristen ini dari mana? Kristen ini berasal dari orang-orang yang tadi, orang-orang Farisi itu. Gitu bang. Ya orang-orang yang percaya kepada Yesus loh. Enggak, bukan. Justru orang yang menjadi pengikut para penyalib Yesus itu orang-orang yang tidak percaya Yesus bang. Orang yang percaya Yesus tidak menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus itu adalah orang yang tidak percaya. Iya memang. Nah, sekarang Kristen berada di mana? Kristen menjadi pengikut orang yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi justru menerima kondisi
Setelahnya yaitu Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang percaya, yang tidak percaya. Berarti orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan adalah kelompok orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu abangku. Itu Lah orang yang salah. sekarang begini, apakah abang tahu ketika Yesus datang, Yahudi terdiri menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yang percaya, yang kedua yang tidak percaya. Yang menyalib Yesus yang percaya atau yang tidak percaya? Yang menyalib Yesus orang yang tidak percaya pasti kan. Nah, sekarang simbol salib di mana? Di Yahudi atau di Kristen? Simbol salib ya bagi Kristen lah. Nah, berarti di Kristen posisi kelompok yang membenci Yesus. Kalau menurut Kristen itu salib itu adalah lambang. Memang kalau pemahaman orang yang lain bahwa itu adalah lambang penghinaan, tetapi menurut pemahaman orang-orang yang mengikut Yesus, salib adalah melalui salib lah orang-orang diselamatkan dan orang-orang berlomba-lomba untuk mengikuti Yesus. Itu pengajaran orang-orang Farisi untuk supaya menjerat orang lain masuk ke dalam kelompok mereka. Sedangkan orang-orang Yahudi yang mencintai Yesus, jangankan menjadikan salib sebagai simbol, membenci Yesus aja tidak. Orang Yahudi paham, salib itu adalah simbol kutuk. Salib itu adalah tempat hukuman orang melakukan kejahatan. Yesus disalib oleh orang yang jahat. Bukan Yesus disalib oleh orang benar. Yang menyalib Yesus itu adalah orang jahat. Berarti orang benar ini didudukkan pada tempat yang salah. Lalu setelah mereka menyalib orang benar ini, Tuhannya Yesus marah. Maka mereka dikutuk. Dengan mereka dijadikan sebagai hamba oleh Yesus. Mereka menjadi hamba-hamba Yesus dikarenakan Tuhan marah kepada mereka. Sama seperti Musa diutus menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Keluaran 7 nomor 1. Aku mengangkat engkau menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus, aku membuat dia yang kau salibkan itu menjadi Tuhan bagi mereka orang Farisi. Jadi Musa jadi Tuhan untuk orang jahat, Yesus jadi Tuhan untuk orang jahat. Sekarang Kristen ikut di mana? Kristen ikut menuhankan Yesus. Itu orang Kristen hari ini tuh jarang tuh pahami itu. Yang mereka tahu, kita ini pengikut Yesus, kita ini adalah anak-anak Yesus, kita ini adalah orang yang diselamatkan Yesus. Anda nggak sadar bahwa Yesus Tuhan hanya untuk orang yang jahat. Musa Tuhan hanya untuk orang jahat. Sedangkan Tuhan yang benar adalah Elohim yang di atas, yang maha suci lagi maha tinggi. Yang mengutus Yesus, yang mengutus Musa. Bukan Musa yang Tuhan, bukan Yesus yang Tuhan. Tetapi yang Tuhan adalah yang mengutusnya. Begitu Bang. Ada lagi yang ingin abang sampaikan? Pemahaman Bang Juma itu keliru. Mungkin membaca Alkitab lebih lagi, membaca Bible lagi supaya betul-betul memahami. Abang tahu nggak apa dasar pijakan saya mengatakan konsep ini? Abang tahu nggak itu tertulis di mana di Bible? Di mana itu? Abang kan nggak tahu, cuman modal imani saja. Ke gereja, dengarkan khotbah, akhir bulan bayar perpuluhan, udah selesai. Abang nggak pernah mengkaji Bible. Saya mengkaji, menelaah dari kata-kata, dari huruf ke huruf, kalimat ke kalimat. Saya baca, saya tekuni, saya baca. Itu bukan kitab saya, tapi saya baca. Saya tidak pakai dogma untuk membacanya. Saya tidak pakai iman untuk membacanya. Saya pakai akal, ilmu pengetahuan untuk membacanya. Kalau begitu harusnya Anda berhikmat, tetapi Anda tidak berhikmat untuk menjelaskan. Hikmat itu ilmu Bang.
saudaraku. Hikmat itu ilmu. Memang Nah. itu ilmu, tapi selama tadi Bang Juma katakan bahwa sudah membedah Bible begitu banyak, membaca dan Bible, tapi narasi Anda tidak sesuai seperti orang yang berhikmat. Baik Bang, izinkan saya kasih data di sini ya. Di kisah di KPR 2 nomor saya mulai dari 29. Kalau kita berbicara mengenai isi Bible ini, di kisah para Rasul 2, kita akan sampai kepada pemahaman yang benar. Coba kita lihat di data 29-nya Bang. Bagaimana Petrus berkhotbah di tengah-tengah mereka orang-orang Yahudi. Apa kata Petrus? Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepada kalian tentang Daud, yang dia adalah seorang nabi, yang kuburannya masih ada berada di tengah-tengah kita. Beliau telah menubuatkan tentang bangkitnya seorang Mesias, yang satu, jasadnya tidak tersentuh oleh kematian. Dua, jasadnya tidak ditinggal di kuburan. Tiga, malaikat Tuhan mengangkatnya ke langit. Itu kondisi khotbah Petrus menceritakan tentang Yesus yang mulia. Tapi meskipun demikian, diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit, namun ada yang nyangkut di tiang salib. Yang nyangkut di tiang salib inilah yang diserupakan dengan Yesus, itulah yang kemudian Petrus katakan, jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang satu sudah terangkat ke langit, tapi yang terlanjur nyangkut kalian salibkan ini, itu menjadi Tuhan untuk kalian. Jadi ada dua Yesus di situ di khotbah Petrus. Satunya terangkat, yang satunya disalib. Yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang yang menyalibkan. Baca nomor 37-nya Bang. Apa reaksi mereka orang-orang Farisi setelah mendengarkan bahwa ada ayat yang mereka salib, menyangkut, yang Tuhan satunya terangkat, terus Tuhan satunya menyangkut di tiang salib, itu ada ayatnya. Ada yang kisah para Rasul tadi. Satu perikop itu 29, 30, 31, 32, 33. Di data nomor 33-nya, tangan kanan Elohim mengangkat Mesias. Jadi kata Petrus, jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan. Yang kau salib itu artinya yang tidak terangkat ke langit, tetapi dia disalib. Yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk kalian orang jahat. Yang satu sudah terangkat ke langit, maka mendengarkan itu. Yang disalibkan berapa? Terus yang satunya terangkat, yang satunya tidak. Yang satunya tidak terangkat. Yang disalibkan itu Yesus itu berapa orang? Satu orang? Yesus minimal 2 orang. Minimal 2 orang, tapi banyak Yesus lain. Salah. Yesus itu satu yang disalibkan, yang diangkat oleh Elohim ke naik ke surga. Disinilah Tuhan. Disinilah kekeliruan saudara-saudara saya Kristen. Lupa akan pesan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu penyesat. Saya tidak memakai nama Yesus Bang, saya Suma namanya. Penyesat itu memakai nama Yesus, mengaku Yesus. Bang Juma belajar Bible, tapi menyampaikan narasi tidak sesuai dengan Bible lah, itu namanya Justru saya berdasarkan ini saya ngomong, nggak berani saya Bang. Saya kena hukum kalau saya berbicara tidak berdasar ini. Sekarang pemahaman kita berbeda. Pemahamannya gini ya Bang. Saya membaca data di sini tanpa doktrin dogma. Anda membaca ini lebih mengedepankan iman karena sudah terlanjur Kristen.
maka seluruhnya pasti Anda akan mendominasikan iman Anda daripada data yang ada. Yesus sendiri yang berkata, Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah wahai murid-muridku, agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Kristus yang mereka lihat itu bukan aku. Sebab 23-nya dari Matius 24-nya, sebab Kristus palsu. Artinya Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan. Sekiranya Yesus palsu ini bisa menyesatkan orang banyak, menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu nasihat Yesus, Bang. Saya sebagai Muslim lebih mendengarkan nasihat Yesus daripada pidato gereja. Yesus menasihati orang Yahudi abad pertama supaya waspada kepada Yesus palsu. Memang betul seperti begitu. Yesus mengatakan. Nah, berarti ada Yesus palsu kan? Iya, orang-orang yang mengaku dia Yesus. Nah, itu dia yang kumaksud. Orang-orang yang mengaku dirinya Yesus. Pengikut sejati itu ya memang itu Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Kalau pengikut sejati, Bang, dua keadaan. Pengikut Yesus sejati dinasihati agar waspada kepada Yesus palsu. Ya. Keadaan kedua, kalau mereka tidak waspada kepada Yesus palsu, mereka bisa disesatkan oleh Yesus palsu ini. Ya. Maka mereka harus waspada. Berarti tidak ada jalan untuk beriman dan percaya kepada Yesus yang jadi Tuhan, yang disalib, yang keluar dari kubur, yang di Pulau Patmos, yang di Damsyik. Itu tidak ada jalan. Kenapa? Karena ternyata Yesus palsu datang dengan kedahsyatan yang dibawa. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Makanya di akhir zaman nanti Yesus datang kedua kalinya mengusir orang-orang Kristen, abangku. Karena orang Kristen bernubuat pakai nama Yesus. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan juga pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa kira-kira ini? Siapa itu, Bang? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Iya. Orang-orang yang menyebut, yang melakukan mujizat dalam nama Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Siapa mereka ini? Islam atau Kristen? Ya tidak ada orang Islam, dia mah orang-orang. Enggak, tidak ada orang selain Kristen yang bermujizat pakai nama Yesus, cuman Kristen. Itu yang namanya nabi-nabi palsu. Nah, Kristen berarti, makasih. Berarti Anda sudah mengatakan itu, bukan saya. Karena satu-satunya kelompok manusia di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, memujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Kalau Anda mengatakan nabi palsu, Kristen lah itu. Ya. Makanya murid-murid Yesus, Bang, itulah orang-orang yang menyebut Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesus. Itu orang Kristen palsu. Kristen palsu. Tapi saya bukan Kristen. Saya tidak bernubuat pakai nama Yesus, Bang. Ya, penyesat. Bang Jumat itu penyesat. Saya mengajarkan hal yang Yesus sampaikan, kok saya dibilang penyesat. Kata Yesus begini, penyesat ketika datang memutarbalikkan kebenaran. Nah iya, Bang Jumat kan memutarbalikkan kebenaran. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat saudara, kebenaran mana yang saya putarbalikkan, abangku? Contoh. Contohnya, Contoh. Yesus terangkat ke surga, Yesus bangkit ke surga, disalibkan, mati dan dikuburkan, bangkit ke surga. Tapi Bang Juma bilang
Tidak. Yesus Lah, yang mana yang masih saya ada di sesatkan? dunia. Itu Yes, Itu yang disalib itu bukan Yesus, Bang. Yang disalib itu, terus siapa? yang disalib itu adalah orang jahat, orang yang dikutuk Elohim. Bukan Yesus. Dia Loh, itu terus adalah siapa orang disalibkan? yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk, orang yang menerima suap. Siapa namanya? Kalau saya membaca Bible itu Yudas. Ya itulah namanya penyesat. Bukan, abangku. Coba Anda baca Markus Ada di 16. situ tertulis Yudas yang disalibkan. Boleh, saya tunjukkan datanya. Ah, Anda perhatikan di sini. Ini pada di waktu Bible itu ya. Yes. Tunggu ya, Bang ya. Sorry. Saya buka datanya di kitab saudara sendiri, Yudas yang disalib. Sebenarnya kalau Bang Juma baca Bible berulang-ulang kali harusnya paham yang diselipkan itu siapa, yang bangkit itu siapa, Ini Bang. naik ke surga itu siapa, harusnya tahu. Tapi Bang Juma tidak mau percaya itu. Bukan tidak mau percaya, saya berdasarkan Bible. Saya nggak boleh berasumsi, Bang. Apalagi bicara agama orang. Ya bukan ini, Saya bukan berdasar- berasumsi. Ini abangku. Saya tunjukkan. Ini ya. Ini kitab saudara ya. Matius 27 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Nih. Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, kita lihat apa yang tertulis di sini. Catatan fullnya, TB, tentang TB nih. Matius 7. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Di Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa ini? Disalibkan. Ini Bang. Atau disulah. Disulahkan. Kan Jadi pada masa dalil. itu, yang di atas Iya, pada itu masa kan itu. Nih, pada masa itu. Pada masa itu, pada masa Memang pada itu masa hanya itu dilakukan dengan cara salib. Ini. Atau disulahkan. Disulahkan itu sama aja salib juga itu. ya disulahkan itu beda, disulahkan dengan disalib beda. Disulahkan itu ditancapkan pada ujung tombak, ujung yang tajam kan, di atas Ya, sama ini Bang. seperti Ini itu. nih. Ya tidak. Disalibkan tuh. Tidak. Itulah kesalahannya Bang Juma di situ. Tidak Kenapa memahami jadi saya salah ya? konteksnya. Ini Iya. tertulis begitu kok jadi saya yang salah Bang ini. Saya Iya, sudah karena menunjukkan bukti bahwa internal di situ- Kristen pun mengakui itu. Anda mau menyalahkan saya? Dia kan menggantung diri sendiri, bukan orang-orang. Disalibkan itu Begini Bang Juma, Bang Juma. Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tadi kan Bang Juma sudah katakan bahwa Yesus itu disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Iya. Yesus, yaitu orang-orang jahat, ya kan? Iya. Nah, kalau Yudas itu udah pergi sendiri, menggantung diri sendiri kan? Nah, catatannya Jelas tadi kan di Bible begitu, apa? kan? Catatannya tadi apa, Bang? Catatannya. Tadi kan Yudas pergi sendiri, menggantung diri. Mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Bukan, ya itu sepertinya karena pada masa itu kebanyakan orang-orang jahat itu disalibkan. Tapi kan pada waktu itu Padahal itu sudah Yudas pergi sendiri, bukan dibawa oleh orang-orang. Tapi kalau penyaliban Yesus itu kan dibawa oleh orang-orang Romawi. Bagaimana Jelas, ceritanya? itu kan diceritakan kan? Kalau Bang Juma baca
Bible berulang-ulang pasti kan di situ ada ceritanya. Abang, Oh, Yesus kalau itu kita dibawa oleh orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi, bukan pergi sendiri seperti Yudas. ini ya, kontradiksi yang terjadi tentang kematian Yudas itu sangat jelas, Bang ya. Saya tunjukkan kepada Abang, kontradiksinya di mana. Di Matius 27 tadi, ini saya tunjukkan ya. Sabar dulu. Ia pun situ, nah, imam kepala. Nah ini Bang. Saya tunjukkan lagi. Tidak apa-apa. Kontradiksi terjadi, dua berita yang tidak sesuai dengan keadaan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain. Nih, ini berbicara mengenai penyaliban Matius 27 kematian Yudas. Kita lihat di data nomor 5-nya yang tadi. Apa yang dikatakan di nomor 5? Maka ia pun, Yudas, melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nomor 6-nya. Itu. Imam-imam, sabar bang. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab itu adalah uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk. Pertanyaan saya ke abang ini, data ini siapa yang membeli tanah? Yudas atau imam-imam? Imam-imam. Imam-imam. Nah, kita lihat di Kisah Para Rasul 20 Kisah Para Rasul 1, kita lihat di data 18, kontradiksinya sangat tajam ya. Nih, sorry. Kisah Para Rasul 1. Nomor 18. Kenapa ini yang muncul ya? Di sini. Nih 18. Apa yang dikatakan di data 18 ini? Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh bertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini yang beli tanah di sini siapa, Bang? Kalau di situ narasinya Yudas yang beli. Nah, mana yang betul? Imam yang beli atau Yudas? Ya harusnya kan imam yang beli. Nah, berarti ini salah. Kisah Rasul ini salah. Gak mungkin dua-duanya benar. Dan yang mana yang benar? Bukan salah. Yudas ini telah membeli tanah dengan upah kejahatannya. Tadi di Matius 27, Yudas melemparkan koin, lalu kemudian Yudas menggantung, tidak beli tanah. Imam-imamlah yang mengambil uang tadi lalu membeli tanah. Mana yang betul? Ya. Jadi itu karena itu kan uangnya Yudas. Jadi di situ dikatakan ya, anggap aja itu Yudas yang beli, bukan para imam yang ini. Yang punya uang kan Yudas. Yudas ini yang punya uang siapa? Yang punya uang siapa? Membeli. Yang punya uang Yudas. Itu hadiah dari upah berkhianat. Nah, di sini dikatakan dia membeli tanah dulu,
baru kemudian menggantung diri. Matius 27 menggantung diri dulu, lalu Betul kan, menggantung diri kan, bukan disalibkan. menggantung Intinya diri kan dulu. Jadi yang kita maksudkan itu kan, bukan Bang, kalau kisahnya sudah perbedaan beli error atau begitu, tidaknya. kalau kisahnya sudah error begitu, maka tak bisa lagi dipercaya dua informasi ini. Oh, Maka lebih tepat tadi catatan kaki Matius 27, mati pada saat itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan atau disulap. tidak. Ya sudah, silakan aja dengan iman abang, kan saya tidak paksa, saya hanya menunjukkan data. Silakan saudara Kristen saja menilai data Bible itu sendiri kayak mana. Ya, saya tidak punya kewajiban selanjutnya untuk memaksa Anda untuk percaya. Itu kitab Anda. Nah, itulah yang saya maksud. Nah, sekarang ketika Paulus mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Pertanyaan saya, menurut data Paulus dan data daripada Nabi Musa di Ulangan 27:25, kira-kira yang digantung terkutuk ini Yesus atau Yudas? Ya Yesus lah. Hah? Yesus menerima suap. Kan Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia, lalu kau salib dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman dia atas salib. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diberikan Elohim kepadamu. Pertanyaannya, siapa yang digantung terkutuk oleh Elohim karena menerima suap ini untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Itu siapa? Yesus atau Yudas? Bukan menerima suap yang disalibkan. Loh, yang disalib ini adalah orang yang dikutuk Elohim, Bang. Dan yang dikutuk Elohim adalah yang menerima suap. Siapa dia? Narasinya kurang tepat. Silakan saudaraku, silakan Anda bantah Bible demi untuk menuhankan Yesus yang adalah pengganti Yesus di atas tiang salib. Silakan, karena Yesus memang sudah berpesan